Salah satu kota yang tidak pernah tidur di Indonesia adalah Jakarta. Lampu-lampu gedung megah bergelap-kelip, jalanan selalu ramai, dan orang-orang berjalan cepat seolah tak ingin tertinggal dari waktu. Di tengah kesibukan yang tak ada habisnya, ada seorang wanita bernama Maya. Dari luar ia tampak seperti wanita biasa. Usianya 26 tahun, berambut hitam panjang, selalu berpakaian sederhana, dan memiliki senyum yang hangat. Tidak ada yang menyangka di balik senyum itu Maya menyimpan cerita yang kelak membuat banyak orang terdiam. Sejak remaja, Maya adalah sosok yang percaya pada cinta. Ia tumbuh di keluarga sederhana. Ayahnya seorang sopir angkutan. Ibunya berjualan nasi uduk di pinggiran jalan. Mereka tidak kaya, tapi Maya selalu diajarkan untuk hidup jujur dan penuh kasih sayang. Ia tumbuh menjadi gadis yang lembut, mudah percaya pada orang lain, dan selalu menaruh harapan pada masa depan. Namun kehidupan di kota besar tidak seindah mimpi. Sejak kuliah, Maya mulai mengenal dunia percintaan. Ia jatuh cinta berkali-kali, memberi kepercayaan, menyerahkan hati, namun hampir selalu berakhir dengan air mata. Banyak pria datang kepadanya dengan janji manis. Ada yang berkata akan menikahinya, ada yang berjanji akan membawanya hidup bahagia, ada pula yang mengaku ingin membangun masa depan bersamanya. Sayangnya, satu persatu hanya meninggalkan luka. Malam-malam Maya sering diwarnai tangisan. Di kos kecil berukuran 3 kali 4 meter, ia menutup wajah dengan bantal agar suara isaknya tidak terdengar tetangga. Ia merasa seperti tubuh dan jiwanya diambil, dihancurkan, lalu ditinggalkan begitu saja. Hingga suatu hari kalimat pedas dari seorang membuat hatinya semakin remuk. Maya, dia itu sudah dihamili 50 orang. Bagi Maya ucapan itu seperti pisau yang menusuk dalam. Ia tahu itu bukan kenyataan, melainkan hinaan. Simbol dari betapa seringnya ia dikhianati dan dipermainkan. Namun sejak saat itu cap buruk itu melekat di pundaknya, membuatnya merasa hina, tak berharga dan tak pantas dicintai. Hari-hari Maya setelah itu terasa seperti neraka yang sunyi. Ia berangkat kerja pagi hari di sebuah toko buku kecil, melayani pelanggan dengan senyum palsu, lalu pulang malam dengan tubuh lelah dan hati hampa. Di tengah keramaian Jakarta, ia justru merasa kesepian, seakan-akan dunia menutup mata dari luka yang ia bawa. Namun di titik terendah itulah Maya mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan terus hidup seperti ini? Apakah aku akan selamanya jadi korban? Atau aku bisa melakukan sesuatu untuk mengubah hidupku? Pertanyaan itu mengguncangnya. Ia sadar selama ini ia terlalu sering menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, terutama pada janji-janji manis pria yang hanya memanfaatkannya. Ia ingin berhenti. Ia ingin lepas dari lingkungan luka yang terus berulang. Malam itu, Maya mengambil sebuah buku catatan kosong dan mulai menulis. Ia menuliskan sebuah rasa sakitnya, semua pengkhianatan yang pernah ia alami, setiap kata-kata yang menusuk hatinya. Dari situ ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Menulis membuatnya merasa lebih ringan, seakan setiap huruf yang ia goreskan mampu mengeluarkan racun yang selama ini menyesakkan dadanya. Hari berganti, catatan itu makin tebal, hingga suatu hari ia memberanikan diri untuk membagikan potongan kisahnya di media sosial. Awalnya ia ragu, takut dihina, takut dihakimi, tapi kenyataannya justru banyak yang mendukung. Ratusan komentar berdatangan, terutama dari para wanita yang merasa kisah Maya adalah cerminan diri mereka sendiri. Maya pun sadar, ia tidak sendirian. Ada banyak perempuan lain di luar sana yang mengalami luka serupa, dikhianati, dipermainkan, ditinggalkan. Dari sanalah perlahan ia menemukan alasan untuk bangkit. Ia tak ingin lagi jadi korban. Ia ingin menjadikan semuanya luka itu sebagai titik balik. Sejak hari itu Maya berjanji pada dirinya sendiri, aku memang pernah dijatuhkan, tapi aku tidak akan membiarkan luka ini mengendalikan masa depanku.
Dari semua pengkhianatan itu, aku akan melahirkan kekuatan baru. Langkah kecil Maya untuk menulis ternyata membuka pintu besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari kisah sederhana yang ia bagikan di media sosial, ribuan orang mulai mengenalnya. Bukan sebagai wanita dengan masa lalu kelam, tetapi sebagai sosok yang berani berbicara. Setiap kali Maya menulis tentang pengkhianatan dan luka, ratusan komentar masuk. Ada yang mengucapkan terima kasih. Ada yang bercerita bahwa mereka pernah mengalami hal serupa. Bahkan ada yang mengaku baru berani meninggalkan hubungan beracun setelah membaca tulisannya. Maya terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa luka pribadinya bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Tak lama kemudian, sebuah kampus di Jakarta mengundangnya untuk berbicara dalam seminar tentang kesehatan mental. Awalnya ia gemetar, berdiri di depan ratusan mahasiswa dengan tangan yang dingin dan suara bergetar. Tetapi begitu ia mulai bercerita, ruang itu hening. Semua mata tertuju padanya, mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Ya, aku pernah dihancurkan, aku pernah dipermainkan, aku pernah dihina dengan sebutan yang membuatku ingin menghilang. Tapi hari ini aku berdiri di sini, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai penyintas. Luka itu mungkin telah melahirkan 1000 air mata, tapi dari situ pula aku melahirkan keberanian baru. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Maya hampir tak percaya bahwa kisah yang dulu membuatnya merasa hancur, kini justru menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Sejak hari itu, undangan demi undangan berdatangan. Podcast, acara televisi, hingga pertemuan komunitas kecil. Setiap panggung ia jadikan kesempatan untuk menyampaikan pesan yang sama, bahwa luka tidak harus membuat seseorang hancur. Luka bisa menjadi guru, luka bisa menjadi bahan bakar, luka bisa melahirkan suara yang menginspirasi. Perjalanan Maya tidak berhenti di panggung seminar atau layar televisi. Dari pengalaman itu, ia mulai menyadari satu hal penting. Ada begitu banyak wanita di luar sana yang membutuhkan tempat aman untuk bercerita. Banyak yang masih terjebak dalam hubungan beracun. Banyak yang masih memendam luka sendirian. Dengan tabungan kecilnya, Maya pun mendirikan sebuah komunitas sederhana bernama Suara Perempuan. Awalnya hanya 5 orang yang berkumpul di ruang tamu rumah kontrakannya, saling berbagi kisah dan saling menguatkan. Namun dari 5 orang itu tumbuh menjadi puluhan, lalu ratusan. Mereka datang dari berbagai latar belakang, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, hingga pedagang kecil. Semua memiliki luka, tetapi juga memiliki semangat untuk bangkit. Di komunitas itu, Maya selalu mengatakan satu hal. Ya, aku pernah disebut wanita yang dihamili 50 orang. Tapi hari ini aku memilih untuk melahirkan hal yang berbeda. Aku melahirkan harapan, melahirkan keberanian, melahirkan masa depan yang lebih baik. Kata-kata itu membuat banyak orang menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena merasa tersentuh. Maya telah mengubah cap hinaan menjadi simbol kekuatan. Dari stigma yang dulu membunuh jiwanya, kini ia menciptakan cahaya yang menerangi orang lain. Kini Maya tak lagi dikenal sebagai korban. Ia adalah pemimpin, inspirator, dan sahabat bagi ratusan wanita yang pernah merasa sendirian. Setiap langkahnya menjadi bukti bahwa masa lalu yang kelam tidak menentukan masa depan. Dan inilah pesan terakhir dari kisah Maya. Bahkan dari luka paling dalam manusia bisa melahirkan cahaya. Kini Maya menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mencari cinta dari janji-janji manis, melainkan menemukan cinta dalam pengabdian dan solidaritas. Luka masa lalunya bukan lagi aib, melainkan warisan yang ia ubah menjadi kekuatan. Dan begitulah kisah seorang wanita asal Jakarta yang pernah dijuluki dengan hinaan dihamili 50 orang, kini berubah menjadi legenda inspiratif. Ia membuktikan bahwa bahkan dari penghinaan paling kelam, manusia bisa melahirkan cahaya. Sebuah cahaya yang bukan hanya menerangi dirinya,
tetapi juga ribuan jiwa yang pernah merasa kehilangan harapan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.